Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak ada kata yang pertama dan utama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa pada kita semua, kenikmatan sehat walafiat yang di pagi ini hingga kita bisa berjumpa dalam kajian di Zoom. Dan kenikmatan yang utama adalah tentu kenikmatan iman dan Islam. Karena kenikmatan itulah yang mendorong kita untuk selalu beramal soleh. Karena kenikmatan iman dan Islam itulah yang selalu kita beristiqomah dalam majlis ilmu. Dan karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dimasukkan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah dalam kebaikan. Dan alhamdulillah syukurillah di pagi ini mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Allah juga berada dalam sehat walafiat, eh, yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan juga yang ada kesulitan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Sahabatku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu kita curahkan kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya, termasuk kita yang mudah-mudahan selalu berada dalam jalan sunnahnya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan di pagi ini kita kembali akan mengkaji Hisnul Muslim, series ya, serial tentang Hisnul Muslim ini akan memotret perilaku Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita semua ya. Teladan dalam kehidupan kita, mulai dari teladan dalam kehidupan keluarga, teladan dalam kehidupan bermasyarakat, dan berbagai macam sisi yang insya Allah akan kita kupas. Dan perjalanan kita sudah masuk kepada perjalanan ketika Rasulullah berada di masjid. Dan yang utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah salat, tentunya ketika berada di masjid. Karena salat menjadi sebuah imaduddin, yaitu adalah tiangnya agama. Kemudian salat pula yang disebutkan dalam sabda Nabi kita yang mulia adalah awalum ma yuhasabu yaumil akhirat. Jadi yaumil akhir itu adalah awal amal yang pertama kali akan hisab, yaitu adalah salat. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, kita harus kembali merefresh pemahaman kita tentang salat. Mulai tentu kalau bacaan, mungkin juga kalau dalam gerakan kita sudah tidak asing lagi karena sudah sering kita melakukannya. Alhamdulillah wa syukurillah. Tapi yang paling penting juga pemahaman terhadap sholat itu, pemahaman makna dari sholat itu yang penting kita pahami dengan lebih detail lagi, karena itulah jadi awal kekhusyuan kita dalam sholat. Karena banyak sekali kita yang sholat tapi tidak memahami apa yang dibaca gitu ya. Dan itu tentu menjadi sebuah kerugian bagi kita semua, karena kita menjadikan sholat bukan menjadi sholat yang khusyuk ya. Dan alhamdulillah syukurillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Kaifa halukum? Masih di mute? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahnu bi khair. Wa anta kaifa lagi ya Ustaz? Alhamdulillah khairin. Nahnu bi khairin insyaallah Ustaz. Masyaallah, masyaallah, tabarakallah. Mata Allah fi kulli hayat insyaallah. Insyaallah. Kita sudah masuk ke masih soal sholat nih Ustaz. Karena kemarin kita Baik. baru tahap awal tentang iftitah ya, kemudian Al-Fatihah gitu ya. Baru awal-awal nih kita membahas tentang sholat, dan ini pasti panjang Nah. karena dari takbiratul ihram sampai salam kita akan coba kulik gitu ya, yang kita coba bedah hingga mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk bisa lebih baik lagi sholat kita.
Karena sholat itu menjadi sebuah satu-satunya amal yang akan dihisab ya, pertama kali ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, dan ketika sholatnya baik maka semua amal akan baik pula, kan begitu kata Rasulullah SAW. Insyaallah. Baik, Ustaz, falyatafadhal mashkur. Tayyib, syukran, jazakumullah khairan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, bapak-bapak yang dikagumi para istri, menjadi bagian yang terindah tatkala kita mempelajari bab sholat ini. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim menyatakan bahwa yang kusenangi dari urusan duniamu adalah wanita dan wewangian, dan dijadikan kesejukan mataku dalam sholat. Dan perumpamaan sholat 5 waktu itu, kata Rasulullah SAW, ibarat sebuah sungai yang airnya mengalir dan melimpah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai itu sampai 5 kali sehari. Tentu kita, kalau saya nggak tahu di antara Bapak Ibu sahabat MKI ada yang merasa kotor nggak dirinya. Maka ketika mandi pada saat merasa kotor, udah nggak enak banget nih, lengket atau keringetan nih, lepek segala macam dan seterusnya, maka ketika mandi itu menghadirkan satu rasa segar, rasa bersih. Dan ketika menggunakan sabun itu menjadi ada kesat di badan, dan kemudian itu kita merasa tidak ada sedikit pun kotoran ya atau minyak yang melekat pada kulit kita. Dan kata Rasulullah SAW, barang siapa lupa pada sholatnya atau ketiduran, maka tebusannya adalah melakukan pada saat dia ingat. Nah, ini yang menyebabkan kemudian kita tidak perlu mengqadha sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja karena belum paham. Waktu SMP, waktu SMA, saya nggak tahu berapa banyak di antara ibu-ibu yang dulu waktu masih sekolah gitu ya, itu disuruh sholat itu masih ya, males maksudnya, bukan menstruasi, masih Padahal sebetulnya bagian yang kita tahu bahwa tatkala kita menjalankan sholat itu karena kewajiban, maka ketika kita betul-betul terlupa, maka kita diminta untuk menggantikan pada saat kita ingat. Misalnya kita bepergian gitu ya, bepergian terus kemudian belum sempat sholat isya, tiba-tiba begitu sudah pulang ke rumah karena lupa belum sholat isya, maka kebiasaannya adalah sebelum tidur dia sholat witir begitu ya, katakanlah begitu. Begitu dia sholat witir, kemudian tidur, karena seperti kebiasaannya begitu. Kemudian pagi sholat subuh, kemudian setelah selesai sarapan, kalau nggak lagi puasa, kemudian dia ingat-ingat. Begitu baca hadis riwayat Ahmad ini, barang siapa lupa sholat atau ketiduran, maka tebusannya adalah melakukan pada saat dia ingat. Astagfirullahaladzim, tadi malam kan belum sholat isya, maka ketika itu saat duha sekalipun, maka kita berniat untuk sholat isya untuk mengganti sholat yang kita tertinggal. Ya, nah itu kemudian sebagian ulama menjadikan hadis itu sebagai hadis qadha sholat. Padahal lupa dengan meninggalkan dengan sengaja itu adalah bagian yang kemudian berbeda. Gitu ya, wallahu a'lam. Nah,
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak sholat duhur dengan asar dan maghrib dengan isya di Madinah tanpa disebabkan faktor khauf atau hujan. Dan ketika Ibnu Abbas, orang yang paling mengerti tentang apa yang Rasulullah SAW lakukan ketika itu, ketika beliau ditanya apa sebabnya, maka beliau radhiyallahu anhu menjawab bahwa Rasulullah SAW tidak hendak menyulitkan umatnya. Jadi sesekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, menjadi boleh menjamak sholat tanpa harus qashar. Karena qashar kan butuh jarak ya. Kalau qashar butuh jarak, kalau jamak tidak butuh jarak. Jadi kapan saja Anda mau menjamak, monggo-monggo saja. Tapi para ulama memberikan faktor yang dijadikan sebagai syarat untuk orang tidak menggampangkan apa-apa, tinggal dikerjakan saja jamak gitu ya. Dikit-dikit jamak, dikit-dikit jamak, dikit-dikit jamak. Gitu. Bentar-bentar jamak, baru berapa kilo udah jamak gitu. Maka saya sampaikan jamak itu tidak ada ketentuan jarak. Jadi jamak bisa dilakukan kapan saja. Nah, mohon dicatat ini Bapak Ibu yang diberkahi Allah SWT, ada 3 hal yang oleh para ulama dibolehkan kita melakukan jamaah. Di antaranya adalah yang pertama, lakukan berjamaah sebisa mungkin. Jadi biar nggak gampang main jamaah aja gitu ya. Yang kedua, kerjakan di tempat dikumandangkan azan, yaitu masjid atau musola. Ya, terlepas dari itu masjid jami atau ghairu jami gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan jadi kelaziman. Jadi tidak boleh jadi kebiasaan kita. Gitu. Jadi boleh sesekali waktu hari Sabtu Ahad banyak kondangan, mesti lari ke sana, mesti lari ke sini karena undangannya mepet apa segala macam sampai sini, lepas duhur sampai sana sebelum asar dan seterusnya. Mendingan asarnya yang tarik ke duhur atau duhurnya tarik ke asar. Maka Imam Syafi'i menyatakan boleh yang mana saja, duhurnya di takhir gitu atau asarnya di takdim. Maka itu hal yang menjadi kebolehan kita. Dan kemudian menjadi kemudahan sholat kita itu apabila seseorang mengantuk saat akan sholat itu, maka hendaklah dia tidur sampai ngantuknya hilang, kata Rasulullah SAW. Sebab kalau sholat dalam keadaan ngantuk, dia tidak akan menyadari bahwa ketika dia beristighfar, ternyata dia memaki dirinya. Jadi satu kali pernah Rasulullah SAW kemudian masuk ke Nabawi itu tiba-tiba ada tali yang membentang antara tiang itu. Rasulullah SAW tanya, ini apa ini? Itu Zainab yang mengikatkan tali itu dia jadikan sebagai pegangan ketika dia ngantuk sholat. Kata Rasulullah SAW, lepas kalau ngantuk tidur. Jadi tidak boleh kita memaksakan diri sholat sambil ngantuk itu. Karena khawatir tadi, intinya kita berdoa kepada Allah SWT, mohon ampun kepada Allah, nggak taunya malah menjerumuskan dirinya sendiri. Contoh, ketika kita membaca Al-Baqarah tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina pakai kaf, padahal mestinya pakai qaf. Wa qina adzabannar, bukan wa qina. Wa qina yakunu kun, jadikan aku api neraka, padahal mestinya wa qina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka, kan gitu. Nah, ini menjadi bagian yang kemudian kita harus mawas tentang bagaimana nih ngilangin ngantuknya. Ya udah tidur dulu aja, sebentar aja, nggak ada 10 menit. Nah, syaratnya bagaimana? Beberapa penelitian menyatakan bahwa jangan meletakkan punggung di sandaran. Jadi bukan geletak gitu atau meletakkan punggung seperti bersandar seperti ini, tapi melainkan duduk tanpa meletakkan punggungnya ke sandaran. Jadi tidur di meja misalnya, itu nggak lebih dari 10 menit itu. Ya, biasanya kita letakkan tangan kita, kemudian kita letakkan tangan kita di pangkuan tangan gitu ya. Maka kita nyender gitu, itu nggak lebih dari 10 menit. Ya, kalau misalnya kita duduk seperti sholat Jumat itu ya,
duduk sholat Jumat, kemudian meletakkan kepalanya di pundak begitu, terus kemudian biasanya hanya 10 menit itu udah guncang gitu. Nah, terlelapnya begitu cukup. Kata Sarah Mednick dikatakan bahwa penelitian yang beliau lakukan itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Jadi eh, beliau menyatakan bahwa penelitian yang beliau lakukan terhadap 60 mahasiswanya, beliau seorang PhD di eh, guru besar di eh, salah satu universitas ternama yaitu Harvard University. Beliau ambil PhD-nya di antaranya mendapatkan penelitian dari 60 orang yang dia dia teliti gitu ya. 30 orang melakukan tugas yang sama dengan yang 30 yang lain, hanya saja 30 orang yang pertama diberikan kesempatan untuk istirahat di siang hari. Tapi itu tadi tidak boleh meletakkan punggungnya di sandaran. Artinya tidak seperti saudara-saudara kita pada saat kita di Ramadan. Ya, assalamualaikum langsung tergelepar semua kayak ikan pindang gitu, langsung berjejer di musola-musola itu. Enggak, bukan yang seperti itu. Tapi kemudian beliau katakan bahwa yang dilakukan adalah meletakkan punggungnya terjaga dari sadarannya. Maka yang terjadi adalah lelapnya 10-15 menit itu membuat dia berada dalam fase deep nap. Deep nap itu sekitar sama dengan 8 jam, 7-8 jam tidur malam hari. Jadi kualitasnya sama. Oh, pantesan qailullah yang Rasulullah SAW melakukan itu menggantikan posisi ngantuknya beliau di jam 2 sampai jam 4 pagi gitu ya. Maka no wonder kalau kemudian Rasulullah SAW lakukan itu dan kemudian menjadi sangat luar biasa. Bangunnya beliau di malam hari itu ternyata tidak membuat beliau mengantuk gitu ya. Dan yang kita tahu bahwa tatkala Rasulullah SAW ingin menghadirkan ketenangan di dalam sholat itu, jangan kalian melakukan sholat pada saat hidangan makan sudah tersedia, dan jangan pula memulai sholat dalam keadaan menahan kencing, buang air atau termasuk kentut gitu ya. Itu nggak boleh. Gitu. Kata Rasulullah SAW, lepaskan hajatnya dulu, karena ada haknya tubuh kita gitu ya. Dan kemudian dikatakan jika diserukan untuk sholat, maka kita tuh tidak boleh pating gemerutuk gitu. You know what the meaning of pating gemerutuk? Tidak boleh kita bersegera menuju kepada soft gitu ya, ketika sudah dikumandangkan takbir ikhramnya imam. Allahu Akbar. Terus kita geruduk, terus kemudian masuk ke soft. Itu nggak diperbolehkan, kata Rasulullah SAW. Berjalanlah dengan tenang, datangi dengan tenang sholat itu, maka apa yang dapat kamu ikuti sholatlah, dan yang tertinggal lengkapilah. Jadi nggak usah pating gemerutuk gitu. Ya. Jadi pating gemerutuknya itu dihindari sama Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hamid As-Sa'id, ya, dikatakan bahwa aku melihat Rasulullah SAW, beliau takbir mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya. Bila ruku, beliau meletakkan tekanan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian meratakan punggung. Jika mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak hingga tulang-tulang punggungnya kembali ke tempatnya. Dan bila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak mencengkeram dan mengepalkan jari-jarinya, dan menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat. Bila duduk di antara duduk di rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan, menegakkan kaki kanannya. Artinya iftiros yang beliau melakukan. Jika beliau duduk di rakaat kedua, maka beliau lakukan iftiros tadi. Dan jika duduk pada rakaat terakhir, 3 atau 4, maghrib atau isya, maka beliau majukan kakinya yang kiri, dilentangkan, dan meluruskan kaki kanan, gitu ya, dan beliau duduk di atas pinggulnya.
Ini dilafazkan oleh Imam Bukhari secara keseluruhan. Nah, maka jika kita lihat Rasulullah SAW sifat sholatnya seperti itu, gitu ya. Dan ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah SAW membuka sholat dengan takbir dan memulai bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin, gitu ya. Bila beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya, tapi pertengahan antara keduanya. Jadi wajahnya tetap menghadap ke arah kiblat, di mana Rasulullah SAW melihat tempat sujud. Gitu ya. Jika beliau bangkit dari rukunya, beliau tidak akan bersujud sampai beliau berdiri tegak. Artinya melakukannya dengan tumak ninah. Dan jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak akan bersujud lagi sampai beliau duduk tegak. Artinya betul-betul tumak ninah. Dan pada setiap 2 rakaat beliau selalu membaca tahiyat. Dan beliau duduk di atas kakinya, ya, yang kiri itu meluruskan kakinya yang kanan, dan beliau melarang duduk di atas tumit yang ditegakkan dan melarang meletakkan kedua sikunya seperti binatang buas. Jadi kita nggak boleh sujud itu sampai sikunya nempel ke lantai, gitu ya. Dan beliau mengakhiri sholat ini dengan salamnya. Nah, ini secara keseluruhan yang kalau kita lihat Rasulullah SAW secara mujmal, secara keseluruhan itu seperti itu. Nah, sampai sini dulu, saya tidak mau terburu-buru karena khawatir kawan-kawan nanti, kok cepet banget sih Ustaz, gitu, ngejelasinnya, gitu ya. Maka seperti yang pernah saya share, gitu ya, ada materi sholat 360, gitu ya, yang ketika ada yang belum mendapatkan, silakan di grup chat saya sematkan lagi, ya, silakan. Biasanya ditolak dulu tuh sama Android, karena ini sistem yang kemudian seolah-olah dianggap virus. Ini bisa mencelakakan HP Anda, gitu ya. Padahal itu bukan virus, ya, karena dia tidak dikenali dari sisi aplikasi yang terdaftar. Tapi ini insya Allah aman karena saya yang bikin sama kawan-kawan dari Tarantula. Jadi silahkan aja diinstal. Seperti yang pernah waktu itu Mas siapa ya, Mas Menandar atau Mas Ivan tuh yang kasih contoh, gitu ya. Baik, saya hentikan dulu sampai di sini. Monggo kalau ada pertanyaan berkait dengan apa yang kita bahas berkait dengan sholat. Kemarin kita sudah bahas sampai kepada bab Al-Fatihah. Ya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Luar biasa ya pemahaman tentang gerakan ini, baru tetap tentang gerakan Ustaz ya. Bahwa gerakan itu menjadi salah satu rukun dan tidak boleh ditinggalkan. Dan gerakan dengan tumaninah tadi ya, dengan tumaninah itu memang menjadi sebuah rukun ya Ustaz ya. Jangan sampai kemudian kita terburu-buru kemudian sehingga melupakan yang menjadi kepentingan dari menjadi rukun tadi yang apabila ditinggalkan menjadi yang membatalkan sholat itu. Dan tadi diawali dengan tentang itu Zat, bahwa sholat itu menjadi satu bagian yang menyenangkan Rasulullah ya, menyenangkan Rasulullah, dan itu disandingkan dengan tadi ada wanita dan wewangian ya. Berarti luar biasa ya bahwa memang kedudukan wanita di mata Rasulullah luar biasa mulianya. Kemudian juga wewangian itu menjadi sebuah sunnah juga, karena di dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwa kita ketika sholat ke dalam masjid itu memang harus wangi ya, jangan sampai membuat orang lain di samping kita terganggu karena bau badan kita. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, silakan dan yang ingin bertanya. Masih ada waktu luas nih, masih ada waktu yang panjang untuk ngobrol, berbagi rahmat kata Ustadz untuk tema tentang sholat ini. Bolehkah saya bertanya? Boleh. Ini Bu siapa? Elvina ya? Saya Reni. Oh, Bu Reni, silakan Bu Reni dulu. Selalu nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenjang.
Udik, saya mau bertanya, kalau misalkan sholat tahajud itu, apakah boleh sholat tahajud itu dilakukan dia sudah mendekati sudah mau subuh, artinya kalau subuh 4.45 dia baru bangun 4.30 terus dalam 15 menit itu dia sholat tahajud langsung ke sholat qobliyah subuh, itu apakah boleh atau tidak? Itu pertama, itu satu pertanyaan saya. Terus yang kedua, apakah Rasulullah itu setiap sholat tahajud selalu membaca Al-Imran 190 sampai 200 dan itu dibacanya di sebelum tahajud atau sesudah tahajud? Demikian pertanyaan saya. Nyon jawabannya pun. Matur suwun. Suaranya nggak kedengaran. Oh, nggak ada suara. Mute. Nggak ada suara. Tidak ada suaranya, Ustaz? Nggak ada suara ya. Halo? Halo? Di admin Zoom Mas Nandar itu masih mute. Ustaz Dodi nggak? Ustaz Dodi nggak ada suaranya. Cek, bismillah. Itu ada. Cek, Bismillahirrahmanirrahim. bismillah. Udah kedengeran? Sudah. Sampun, sudah. Oh, kenapa ya? Padahal nggak ngapa-ngapain. Baik. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan pada saat bangun tidur. Jadi tahajud itu dari kata hujud. Cantik. Kalau matiin lampunya, makasih ya. Jadi kalau seseorang kemudian melakukan tahajudnya sudah 4.30 gitu ya, apakah masih boleh tahajud? Jadi boleh-boleh saja dan masih dibilang tahajud karena tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan pada saat bangun tidur. Gitu ya. Jadi nggak harus jam 3, nggak harus jam 2 gitu ya. Tapi kalau kita melihat Rasulullah SAW, ya iya memang bangunnya beliau memang kebiasaan berisik itu. Nah, kita kebangun jam 4.30 udah deket-deket seperempat jam lagi udah mau subuh. Masih sempat untuk mengerjakan itu. Maka yang paling minimal berapa? 2+1 misalnya. 2 rakaat plus 1 witir gitu. Nah, maka itu boleh. Terus kemudian langsung dengar azan kemudian mengerjakan qobliyah subuh, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua tadi, apakah Rasulullah SAW tiap tahajud membaca Ali Imran 190 sampai 200? Itu bahkan beliau alaihissalam membacanya saat bangun tidur, Mbak. Bangun tidur. Jadi begitu bangun tidur langsung baca Ali Imran 10 ayat itu. Gitu. Dari mulai Itu kenapa? Kenapa Pak Ustadz kok bacanya harus Ali Imran 190 sampai 200? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau saya ditanya kenapanya, ini agak repot jawabnya. Karena dalam Islam itu semua literatur yang ditanya kenapanya itu cuma ada sekitar 30% yang ada asbabnya. Baik itu Al-Quran dari sisi asbabun nuzulnya maupun hadis dari asbab wurudnya. Jadi sifat apa yang menyebabkan munculnya ayat atau munculnya hadis itu hanya ada sekitar 30%, Mbak. Sekitar 70%-nya tidak diketahui atau tidak ada catatan yang detail tentang itu. Jadi kalau ditanya kenapanya, pasti kita tahu hikmahnya Allah yang mendesain itu semua, atau Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kadang-kadang kalau tidak ada keterangan tentang kenapanya, maka ya ya adanya ya begitu itu. Jadi bukan semacam doktrin, tapi memang tidak ada keterangan gitu ya tentang itu. Maka kita hanya bisa mengatakan wallahu a'lam
disawab. Kenapa? Gitu. Kalau ditanya kenapa nih, sama seperti ketika kenapa kita harus ngadep ke kiblat? Nggak ada jawabannya. Gitu. Kalau apakah Rasulullah SAW mengatakan kita menghadap ke kiblat karena nggak ada. Gitu. Tapi karena ketaatan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW ketika awalnya ke Yerusalem, gitu ya, terus kemudian dipindah ke Ka'bah sesuai dengan permintaan Rasulullah SAW yang hatinya selalu menuju ke Ka'bah, ke Mekah, maka beliau diperintahkan pada saat di Madinah itu di Masjid Qiblatain, dia diminta untuk merubah dari utara ke selatan dari kiblat itu. Maka beliau alaihissalam sampai 2 kali melakukan perpindahan itu di Masjid Qiblatain. Jadi kalau tanya kenapanya, ya saya nggak cukup literatur untuk menjawab itu. Tapi ketika Rasulullah SAW menjalankan itu pasti ada hikmah yang sangat luar biasa. Gitu Mbak. Dan itu hanya dibacanya saat bangun tidur, tidak boleh setelah tahajud, nggih, Pak Ustadz? Boleh. Oh, boleh. Artinya kalau kita melihat Rasulullah SAW melakukannya seperti itu, apakah harus plek persis sama kayak Rasulullah SAW? Nggak bisa, Mbak. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW bangun baca Ali Imran 190 sampai 200 di bangun tidurnya, gitu ya. Terus kemudian mengusap wajah dan seterusnya. Itu bagian dari yang kemudian oleh para ulama ada beberapa tinjauan. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu karena tempat tidurnya itu bukan seperti kita pakai spring bed, pakai pakai latex, pakai kasur yang berpenggas dan segala macam. Karena beliau tidurnya di atas ranjang yang kemudian cuman beralaskan yang bukan marmer gitu, dan alasnya itu alas pasir. Jadi tanah berpasir itu mungkin nggak naik ke sampai ke tempat tidur segala macam pasti gitu. Maka merapikan wajah dari pasir-pasir itu menjadi bagian yang kemudian kita nggak bisa niru gitu. Karena masa kita mau hadirkan pasir di kamar kita kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ada bagian-bagian yang kemudian dari sisi tinjauan historical demografis sudah menjadi bagian yang concernnya beberapa ulama terkait dengan itu. Wallahu a'lam. Saya boleh bertanya, Boleh, Ustaz? silakan. Setelah itu Monggo. Bu Elvin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, saya itu kalau pernah sholat itu setelah baca Al-Fatihah kan baca suratnya. Saat baca surat itu kadang-kadang di tengah itu saya lupa apa yang seterusnya begitu. Misalnya saya baca surat 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu kan memang agak panjang. Nah, kadang-kadang pertengahan itu lupa diteruskan, saya ingat terus kemudian saya rubah menjadi baca surat yang lain, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Boleh. Dan langsung saya ganti yang saya ingat gitu. Baik Boleh. Ustaz, terima kasih, jazakallah untuk jawabannya. Assalamualaikum. Silakan yang lain. Silakan. Nah, suaranya agak sedikit menurun Ustaz ya, kualitasnya ya. Terdengar agak Gitu ya? sedikit Anda sendiri nggak ngerubah apa-apa di sini nih. Silakan Ya, Pak Yuseri, silakan. Vokalnya Ude turun Jelas? ini sampai Kalau saya begini gimana? Nah, jelas. lebih bagus. Tadi sampai saya tempel ke kuping saya untuk bisa mendengarkan. Walah. Nah, sekarang jelas. Mohon izin. Silakan Baik. Pak Yuseri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ustaz, sebenarnya banyak nih yang mau ditanya kalau tentang sholat. Masya Allah. Satu-satu Tapi aja Pak. satu-satu dulu aja dulu. Yang pertama gini, saya pernah ikut sholat berjemaah di Bogor, di kampung. Iya. Nah, sholat maghrib. Karena sudah terbiasa imam berjemaah, jadi waktu si imam membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, selesai saya langsung amin. Saya langsung. Ternyata Ya. saya sendiri.
ternyata Ya. saya sendiri. Rupanya si imam itu menyambung lagi dengan kalimat Robi Firli kayak gitu. Baru Ya. yang jemaah yang lain amin. Jadi 20 jemaahnya Robi Firli baru amin, saya sudah waladolin amin. Nah itu satu dulu Pak Ustaz. Itu dalilnya ada nggak Ya. sih? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau seandainya Rasulullah SAW pernah melakukan itu gitu ya, ya silakan saja gitu. Tapi kalau sekali lagi saya agak konvensional kalau soal syariat ini. Kalau nggak ada dalilnya sebaiknya nggak usah gitu ya. Jadi bagian yang kemudian setiap kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mencontohkan persis seperti apa yang Rasulullah SAW kerjakan. Karena perintah Shollu kama ra'aitumuni usolli itu ada kewajiban kita untuk mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW itu. Jadi shollu kalau dalam bahasa Arab itu kalimatnya kalimat fiilnya amr gitu. Perintah itu dasarnya wajib. Maka shollu kama ra'aitumuni usolli itu penerjemahannya adalah wajib bagi kalian mengikuti sholat itu atau menjalankan sholat itu seperti sebagaimana aku sholat. Kalau memang kita pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan atau ada tafsirnya Ibnu Abbas yang menyatakan setelah waladhdallin Robbi li wali walidayya amin, itu silakan aja. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah bikin-bikin gitu. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kita ini kalau niru plek-keteplek seperti Rasulullah SAW pasti tidak akan pernah bisa selesai karena apa yang Rasulullah SAW kerjakan itu begitu luar biasa begitu. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Husairi. Baik. Satu lagi yang kedua, Mangga. di Bogor juga mereka setelah sholat Jumat selesai, si imam itu sholat lagi, sholat zuhur. Iya. Nah, saya dah kasih tahu tuh dalilnya nggak ada, katanya ada dari NU katanya gitu. Saya bilang nggak ada itu. Tapi sampai hari ini udah 5 tahun nggak berhasil saya mengajak mereka berubah. Mohon pencerahannya Mas Ustaz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi memang ada di kalangan kita, sebagian besar kita itu yang kemudian mohon maaf, kalau kita bicara banyaknya mazhab di Islam ini, dari sekitar 300-an mazhab itu mengerucut menjadi 80-an. 80 menjadi 40-an, mengerucut lagi jadi 20-an, sampai kemudian tinggal hanya 4 mazhab. Dan sebetulnya masih banyak yang lain, tapi karena pengikutnya banyak yang rontok, maka kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kepada 4 mazhab ini, yaitu Imam Hanafi di awal, kemudian Imam Maliki sebagai muridnya, kemudian wafat Imam Hanafi, lahir Imam Syafi'i yang belajar kepada Imam Malik, wafat Imam Malik, maka kemudian Imam Ahmad Ibnu Hambal atau Imam Hambali belajar kepada Imam Syafi'i. Nah, 4 mazhab ini, para imam mujtahid mutlak ini punya murid-murid yang tidak hanya satu, gitu ya. Ini kalau diurut begini, Imam Abu Hanifah itu gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Tidak hanya satu-satunya. Seperti kita sekarang ini. Saya sedang ngajar, ada Pak Husairi, ada Pak Nunu, ada Mbak Mei, ada Mbak Reni, ada Bu Elvina, ada semua nih, banyak betul gitu. Nah, kemudian dari Pak Husairi nanti ngajarin orang dengan versinya Pak Husairi. Nanti Mbak Mei ngajarin dengan caranya Mbak Mei. Nanti Ustadz Holis nyampein dengan cara Ustadz Holis. Mas Selo ngabarin ke orang lain dengan cara Ustadz. Jadi duplikasinya kemudian menjadi sangat personal. Gitu ya. Ada yang ketambahan ini, ada yang ketambahan itu, segala macam. Makasih. Kemudian yang terjadi ada bias atau saya sebutnya sebagai kearifan lokal. Nah, kalau kemudian mereka kemudian menggunakan, misalnya ya, ada yang menyatakan bahwa saya ini Ahlussunnah wal Jamaah, saya hanya bermazhab fikihnya fikih Syafi'i gitu ya. Ya silakan aja, tapi perlu diketahui bahwa kalau Ahlussunnah wal Jamaah yang murni, maka dia berpegang kepada semua mazhab. Tapi untuk persoalan yang satu, misalnya ya, pada saat kita sholat, membahasnya bab fikih sholat gitu ya,
Maka kita hanya boleh pilih satu. Misalnya saya mazhabnya mazhab Syafi'i. Maka kalau mazhab Syafi'i mulai dari wudhunya sampai kemudian sholatnya mesti ikut Imam Syafi'i pada satu permasalahan. Gitu. Jadi misalnya bab zakat, saya ikut Imam Hanafi. Bab bab haji, saya ikut Imam Ahmad Ibn Hanbal dan seterusnya. Dan itu dibolehkan. Sebab kalau kita sumber kepada ngotot parotot, kitanya berpegang kepada saya Syafi'i gitu ya, murni Syafi'i. Wah itu nanti keluarnya malah repot itu, punten tawaf gitu ya. Tawaf itu menurut Imam Syafi'i di surat 5 ayat 6 itu kalau senggolan sama perempuan, menyentuh perempuan, batal wudhu. Coba bayangin kita lagi pakai ihram, pundak kanan kita terbuka, terus kemudian kesenggol sama perempuan. Padahal itu nyampur itu ikhtilat di tawaf itu, piazza tawaf kan nggak ada seperti Nabawi gitu ya. Perempuan sebelah sini, laki-laki sebelah sini nggak ada. Kalau di Masjidil Haram Mekah di tempat tawaf itu, di piazza tawaf itu nyampur semua. Gitu. Maka ketika nyampur semua ya kesenggol-senggol segala macam ya itu wajar. Bayangkan kalau dia berpegang kepada Imam Syafi'i, kesenggol batal, keluar dari tawaf itu karena tawaf itu tidak boleh dalam keadaan tidak suci. Coba betapa repotnya dia kalau kemudian berpegang kepada saya Syafi'i, pokoknya kekeh Syafi'i gitu ya. Maka yang repot dia itu bisa bawa ember itu sambil tawaf gitu kan ya. Maka yang begitu menyulitkan. Maka kita boleh kemudian berpindah pada saat tawafnya, pada saat melaksanakan umrahnya kita berpegang kepada Imam Hambali atau Imam Hanafi gitu. Atau pakai Imam Maliki karena tiga mazhab yang lain tidak seperti Imam Syafi'i. Tetapi ketika kita misalnya tadi sholat contohnya. Sholat itu wudhunya Imam Syafi'i itu 12 kali membasuh kuping. Nah itu kita mesti pelajari itu. Dan kemudian di dalam lafaz sholatnya, kalau Imam Syafi'i menjaharkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Syafi'i. Tapi kalau kemudian kita gunakan Imam Hanafi, Imam Hambali, maka bismillahnya disir. Ada 26 hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW itu mensirkan bacaan basmalahnya. Maka cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi perbedaan-perbedaan yang seperti itu buat saya pribadi memang untuk satu hal memang harus mengikuti yang satu. Tapi kalau misalnya ada yang punya pendapat tentang bagaimana kita bermazhab hanya dari satu sisi saja gitu ya, terus kemudian dia kekeh ngotot bahwa ini adalah NU dengan sholat setelah sholat Jumat itu ya menggantikan dengan sholat duhur. Wallahu a'lam bishawab. Coba ditanyakan kitab yang mana yang dia pakai, kemudian rujuk kepada ulama yang dia tunjuk dari, kalau misalnya dia dari Nahdlatul Ulama maka tunjuk kitabnya. Karena yang kita ikuti itu bukan ulama, yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW dengan wasilah para ulama. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Usairi. Kalau saya biasanya menghindari hal-hal yang begitu, saya husnuzon saja. Mudah-mudahan dia punya dalilnya gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Mbak Mei, ini pertanyaannya, Afwan Ustaz tanya di luar tema, apakah ada ketentuan dalam pemasangan jamban atau WC tidak boleh menghadap kiblat? Bagaimana solusinya kalau sudah terlanjur terpasang? Ini yang dimaksud Mbak Mei. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita lihat dulu di zaman Rasulullah SAW ini bicara tentang historical sosiokultural ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu belum ada jamban atau WC seperti sekarang. Mereka biasanya menggali lubang kemudian untuk buang air dan kemudian mereka tumpuk lagi seperti bagaimana kucing menutup kotoran mereka gitu ya, maka kemudian akan habis oleh tanah. Nah, itu tidak boleh tanpa penghalang menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi ada satu hadis yang Rasulullah SAW menyatakan ketika di Madinah, janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika kalian buang air.
maka hendaklah kalian hadapkan ke timur dan barat. Tapi kalau kita lihat hadis itu hadis tidak bisa digunakan di saudara-saudara kita di Mesir dan di Pakistan. Karena secara demografis mereka ada di timur dan baratnya Mekah. Gitu. Artinya apa? Ini hanya berlaku untuk orang-orang Madinah. Jadi hadapkan ke timur dan ke barat. Tapi kalau orang Mesir dan Pakistan hadapkan ke utara dan selatan. Nah, merubah kaidah hadis dalam konteks tataran sosiokultural seperti ini yang kemudian membuat kita menjadi harus lihat konteks, gitu ya. Jadi kalau sekarang sudah ada tembok, sekarang sudah terpisah dengan tidak langsung menghadap kiblat, maka tidak mengapa, gitu. Jadi kalau misalnya ada tembok ditutup dengan tembok, maka menjadi nggak ada masalah. Gitu Mbak Mei. Wallahu a'lam bishawab. Mbak Dewi Solihati, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengganti sholat asar yang tertinggal sebab kadang-kadang saya ada dalam perjalanan. Udah dikondisikan sampai sebelum maghrib tapi sebab macet sampai rumah maghrib. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau sudah tahu ada di perjalanan, maka biasakan mendesain perjalanan itu dengan mitigasi waktu. Ini saya jalan ke sana nih pasti macet. Maka asarnya saya tarik duhur. Boleh? Boleh. Maka yang seperti itu yang disebut dengan menjamak tadi seperti kaidahnya Ibnu Abbas tadi. Bahkan di dalam kitab Al-Mughni disampaikan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ada di kendaraan, memang Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat wajib di kendaraan. Beliau biasanya turun dan kemudian mengerjakan sholatnya di bumi, gitu ya, turun ke tanah dan kemudian beliau menghadap kiblat. Tapi kalau sholat yang sunnah, beliau bahkan kerjakan sambil naik tunggangan, gitu ya. Maka dalam konteks kekinian, fikihnya fikih sudah fikih kekinian ini. Jadi kalau kita lihat sekarang itu kendaraan yang Rasulullah SAW tunggangi adalah kuda dan keledai juga onta, gitu ya. Kalau disetarakan dengan kita apa? Motor, mobil, gitu ya. Tapi kan sekarang ada rest area, gitu ya. Kalau nggak sempat Ustadz keganjel, maka lakukan ada air minum di sekitar kita. Kalau saya biasanya ini nih senjata saya kalau di di mobil. Jadi semprot-semprot, gitu ya, semprot-semprot untuk membasahi tangan, maka basahi wajah, gitu ya. Semprot-semprot, basahi tangan, kemudian kalau perempuan bisa membasuh bagian luarnya saja, gitu. Kemudian kalau pakai imamah atau pakai jilbab, semprot-semprot-semprot, maka kemudian hanya bagian luarnya saja seperti Ibunda Ummu Salamah, gitu ya. Baru kemudian mengerjakan sholatnya sholat isyarah. Sholat sebagian ulama menyatakan sebagai sholat hormat waktu. Jadi ketika sudah mau habis waktunya, ya udahlah terpaksa kita sholat darurat, gitu ya. Sholat darurat itu seperti apa? Rasulullah SAW nggak sholat di kendaraan, kita sholat di kendaraan, gitu. Maka kemudian kita sholat menghadap kemana saja. Allahu Akbar. Kemudian rukunya dengan sedikit menundukkan kepala. Setelah itu sambil duduk juga menundukkan kepalanya sambil lebih dalam, gitu ya, sampai kemudian kita kembali lagi di posisi yang sama, dan kemudian kita melakukan sama seperti itu berulang sesuai kalau tadi sholat asar, gitu ya, maka lakukan 4 rakaat seperti itu. Jadi isyarat-isyaratnya saja, dan tidak boleh kita melakukan tayamum kalau masih ada air, gitu. Masih ada air minum, maka tidak boleh kita tayamum. Bahkan Imam Syafi'i memperberat, tidak boleh seseorang itu melakukan tayamum kecuali menemukan air sampai 80 kilo, ya, menurut Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Bu Dewi. Punten. Ya baik, jazakallahu khairan katsiran. Kadzalik, Silakan barakallahu. Bu Tri, Bu Yunita ya, Bu Tri. Bu Nita silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Udah saya mau nanya. Saya pernah mendengar ada satu ilmu yang menurut saya itu baik. Pada saat kita sholat, kita kan membaca Al-Fatihah dulu. Nah, 4 ayat pertama itu adalah Allah sedang berkomunikasi dengan kita. Jadi pada saat kita membacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan kita di sela-sela itu kita bukan mengajukan, maksudnya kita membaca doa. Jadi terputus antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak langsung kita lanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim, tapi kita ada berdoa di situ, terus baru kita lanjutkan lagi dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya ihdinas siratal mustaqim. Apakah itu benar menurut sunnahnya Rasul atau tidak? Itu yang satu pertanyaan saya. Terus yang kedua, misalkan saya sholat tahajud, tapi saya tidak menyelesaikannya dengan witir, walaupun saya melaksanakan sholat tahajudnya 6 rakaat misalkan ya. Apakah itu tertolak ibadah saya atau bagaimana itu, Dek? Itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya kan bukan fuqaha ya, yang ahli fikih, yang tahu banyak hadis, tahu banyak ayat yang ditafsirkan. Terlalu banyak kitab yang masih belum saya baca, dan terlalu banyak kaidah fikih yang belum saya pahami. Jadi sependek pemahaman saya, kalau toh seperti tadi saya bilang, saya terlalu konvensional soal syariat ini. Kalau memang ada dalilnya, ada orang yang ngajarin kita untuk melakukan sesuatu, ada dalilnya kuat, silahkan aja lakukan gitu. Tapi kalau tidak, ya sebaiknya jangan. Kata Rasulullah SAW, la yaribuk illa ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu sampai engkau tidak ragu terhadap sesuatu. Maka kemudian kalau kita ragu-ragu, mendingan ditinggal. Gitu. Kalau memang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, pasti hal yang seperti itu tidak jadi rahasia. Tidak menjadi bagian yang kemudian disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Pasti istrinya sangat tahu, pasti sahabat-sahabat dekatnya sangat tahu. Dan itu menjadi kebiasaan yang tidak akan pernah ditinggal oleh begitu banyak sahabat ketika itu. Tapi kalau itu kemudian meragukan dalilnya dari mana, kemudian sampai disembunyikan segala macam, dirahasiakan ini untuk amalan-amalan eksklusif segala macam, saya memilih untuk kemudian tidak mengerjakannya, karena sangat boleh jadi ada amalan yang kemudian tidak dicontohkan dari Rasulullah SAW, tapi diada-adakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya bukan berarti itu nggak ada ya. Itu saya belum ketahui. Nanti saya coba cari lagi. Bu Dwi Sundari pernah nanya juga ke saya ini. Jadi soal berdoa di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta sama Allah apa itu? Itu mestinya kalau para sahabat mengerjakan itu, wah pasti luar biasa itu. Pasti ada begitu banyak doa yang pasti dikabul sama Allah SWT gitu, kurang lebih. Gitu Manita, wallahu alam. So. Dan kalaupun ingin doa bisa dilakukan di dalam keadaan sujud ya, Ustaz ya? Betul. Itu dibolehkan itu dalam dua tempat itu, sujud dan sebelum salam, Ustaz. Yang saya ketahui. Baik. Ini Umu Winona tentang yang tadi Ustaz jabarkan, sholat di jalan tidak boleh tayamum kalau masih ada air. Lalu bagaimana dengan bila kita safar, Ustaz, di perjalanan jauh tidak ada tempat untuk singgah? Sama. Ya, selama masih ada air minum, dan air minum ini tidak membuat kita mudarat. Artinya kalau ini air minum ini kita kembali ke safar zaman Rasulullah SAW dulu gitu, yang air itu sangat terbatas gitu. Ini kalau dipakai buat wudhu, habis airnya, kita nggak bisa minum, mati kita. Nah itu nggak boleh gitu. Maka boleh tayamum. Tapi kalau masih ada air seperti kita gitu ya, rest area masih bisa ditempuh, botol minum sebagai persediaan masih banyak, maka boleh mau menggunakan air. Dan itu tidak banyak kok. Toh kalau air berapa mili ini, paling cuma sekitar nggak sampai 20 mili. Kalau kita pakai teknik semprot ini kan jadi sedikit sekali gitu loh. Kalau kita ketahui bahwa ini cuman hanya membasahi saja. Kita itu kadang-kadang suka nggak srek wudhu kalau nggak
melimpah airnya. Padahal Rasulullah SAW dalam kaidah wudhu itu, sungguh di akhir zaman nanti ada jamaah yang kemudian ada umatku yang berlebih-lebihan di dalam berdoa dan berwudhu. Kadang Rasulullah SAW menyampaikan meskipun engkau berada di tengah sungai, tetap tidak boleh berlebihan. Jadi mentang-mentang di tengah kali gitu, terus jebur-jebur gitu. Enggak, tetap Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke air dan kemudian membasuhnya sekedar kebutuhannya saja. Jadi bukan untuk kemudian kalau di kita itu keran dibuka besar-besar, kemudian sampai lepek-lepek, orang sebelah kanan kirinya kesiram dan seterusnya, enggak begitu. Ya, dan dibolehkan Rasulullah SAW karena itu berlebihan gitu. Jadi perjalanan jauh sekalipun pasti ada air. Di pesawat ada air, ada. Saya pernah tanya sama cabin crew, kalau misalnya semua orang ini gunakan kamar mandi ini kira-kira untuk untuk flushing, untuk orang cuci muka, wudhu segala macam sedapatnya gitu, itu cukup banget, bahkan bisa dua kali lipat dari itu katanya. Jadi memang persediaan memang sudah disediakan. Nah, di kita perjalanan safar kemana yang jauh banget nggak ada rest area, nggak ada. Gitu. Kecuali kita ke mana, ke Ternate, daerah Togbutil yang mesti makan waktu 5 hari menurut perjalanan, terus bekal kita kurang, nah itu mungkin sangat boleh jadi kalau kemudian hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau masih di Pulau Jawa, Sumatera, dan kota-kota besar di Kalimantan, Sulawesi masih banyak rest area, masih banyak warung, masih banyak masyarakat setempat, masih bisa kita cari air. Wallahu a'lam. Bisa. Tidak seperti Saudi yang kadang-kadang rest area pun airnya cuma ngucur gitu, bukan netes gitu ya, netes dan bukan terguyur. Nah, kita yang biasa jebur-jebur pakai air karena melimpah, jadi nggak terbiasa dengan kondisi seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillah. Baik, silakan jemaah, ada yang ingin langsung bertanya? Tadi Ummu Winona masih nanya soal wudhu, Ustaz, khusus untuk akhwat nih. Ada di chat. Ya. Baik. Kalau tidak ada lagi, saya izin lanjutkan pembahasan sedikit tadi. Ketika Rasulullah SAW ruku, maka Rasulullah SAW membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Jadi sifat salat Nabi ketika dalam kitab Manhajus Salikin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu membaca Subhana Rabbiyal Azim dan mengulanginya, kadang 3 kali, kadang 10 kali, gitu. Tapi ketika beliau kadang-kadang menggantinya dengan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu juga dibolehkan. Jadi intinya ketika ruku itu disunahkan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita membaca ayat. Jadi ketika ruku itu agungkan Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya Ibnu Abbas. Sedangkan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan oleh Allah SWT untuk kalian. Dan ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa jadikan bacaan tersebut untuk ruku kalian. Maka ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, maka Rasulullah SAW menyatakan jadikanlah pada sujud kalian. Maka ketika Rasulullah SAW membaca Subhana Rabbiyal Azim, ya, dan sedangkan menurut Ibnu Mas'ud, jika salah seorang di antara kalian ruku, maka ucapkan ketika ruku itu Subhana Rabbiyal Azim, ya, yang maknanya adalah Maha Suci Robku yang Maha Agung, sebanyak 3 kali. Ini siapa yang masih belum menutup mikrofonnya, mengganggu?
Baik. Kemudian di bagian yang lain Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa dalam anjurannya Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa jika salah seorang kalian ruku maka membaca itu sebanyak 3 kali. Kemudian Syekh Albani menyebutkan bahwa membaca 3 kali itu diriwayatkan oleh 7 orang sahabat. Jadi boleh-boleh saja membaca lebih dari 3 kali. Gitu ya. Bahkan boleh lebih dari 3 kali karena Rasulullah SAW kadang-kadang memperlama ruku yang sama dengan berdirinya. Bahkan ada satu hadis yang menyatakan perpanjang ruku'mu karena dosa-dosamu akan luruh seiring dengan engkau ruku' dan sujud itu. Jadi perlama ruku'nya, jangan buru-buru. Gitu ya. Jadi ketika boleh membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, ya, maka membaca Subhana Rabbiyal Azim saja cukup, membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi cukup. Kemudian membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli juga dibolehkan dalam beberapa lafaz yang berbeda. Kemudian Rasulullah SAW juga memperbanyak ketika ruku dan sujud itu bacaan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bahkan kemudian di akhir hayat beliau itu lebih banyak membaca itu. Ya. Maka dalam ruku dan sujud yang lain kadang-kadang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Itu juga pernah dibaca. Dan kemudian ketika kita menggabungkan beberapa bacaan ketika ruku, ya, artinya kalau kita lihat bagaimana Syekh Sa'di dalam matan Mahaj Salikin itu menggabungkan antara Subhan Rabbiyal Azim kemudian mengucapkan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, maka hal ini juga dikatakan baik. Membacanya 1 kali, 3 kali juga nggak ada masalah. Maka yang tepat dari konsekuensi dari hadis yang kita bacakan pada saat kita ruku ini tidak perlu digabungkan, tidak perlu dinukil lagi dari beliau. Kalau beliau menggabungkan, maka yang sesuai sunnah adalah tidak menggabungkan bacaan ketika ruku tadi. Jadi betul-betul memastikan bahwa satu bacaan itu bahkan seperti tadi Subhana Rabbiyal Azim cukup, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, ya, atau membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti kita bahas tentang i'tidal. Sebelum masuk ke i'tidal, saya hold dulu, saya nggak mau buru-buru. Nanti dibilang cepat banget sih ngejelasinnya, kita mau belajar pelan-pelan gitu ya. Bu Iis, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Holis, semua jamaah sahabat surgaku di MKI. Udah yang terakhir udah baca itu, kebetulan kemarin saya ada kajian mingguan udah di masjid ya, di kompleks. Itu kemarin membahas tentang anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia. Jadi maksudnya sama-sama sharing ya, udah bagi-bagi sedikit. Mangga. Jadi yang udah bacakan terakhir itu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, itu menjadi salah satu bacaan Nabi di akhir usianya kalau menurut hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Dan berarti intinya kita boleh memperbanyak doa apapun ya udah ketika ruku, ketika sujud, walaupun tidak hanya Allahumma Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal Azim ya udah kalau gitu. Sebanyak-banyaknya kita boleh baca ya? Boleh, nggak masalah. Ya, jadi yang mana saja, ya, yang mana saja yang bisa kita baca gitu ya, maka silahkan saja dibaca. Kalau Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ini yang riwayatnya dari Ibunda Aisyah, itu Bukhari Muslim gitu. Maka boleh-boleh saja kalau kita mau membaca itu. Ini Umi Winona minta di kopiin katanya. Monggo, silahkan. Ya, insya Allah nanti di grup aja. Silakan Ibu Nona udah masuk grup MKI ya. Nanti insya Allah bisa sih beberapa doa. Karena itu banyak sekali doa-doa ruku ya. Ada juga yang Allahumma laka raka'tu wa bika amantu ya, dan lain sebagainya sampai akhir. Saat ini kalau tadi Rasulullah disebutkan dalam hadis Nabi juga, lamanya ruku itu kan qadro qiyamihi ya.
Ya, selama dengan berdirinya. Bisa ya, dibayangkan tuh dengan hanya membaca Subhan Rabbiyal Azim itu seluruh panjang sekali gitu rukunya. iya, Apakah Masya Allah. ada bacaan lain atau memang Rasulullah Mengulang-ulang. menghayati setiap bacaan-bacaan itu Iya, atau terdiam begitu saja karena saking khusyunya mengagungkan Allah gitu ya. dari beberapa hadis yang saya pelajari itu mengulang-ulang bacaan. Jadi terus memuji Allah SWT, mengagungkan Allah SWT. Jadi ketika Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, wa bihamdi, segala puji bagimu karena saking tingginya Allah itu. Subhana rabbiyal a'la pada saat sujud, Subhana rabbiyal azim, maha agung Allah gitu ya. Maha agung Allah, maha tinggi Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kita sering pakai itu butuh apa? Untuk bacaan-bacaan yang lain gitu ya. Pada saat habis wudhu, pada saat masuk ke beberapa tempat dan seterusnya, itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi intinya adalah membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah itu jadi bagian yang kemudian diisyarahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi subhanaka, maha suci Allah, wa bihamdika, dan semua pujian ditujukan kepada Engkau ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdika Allahumma firli, dan kepadamu kami mohon ampunan. Itu dirangkaikan sebagai sebuah pujian yang Rasulullah SAW niatkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks tadi. Jadi prinsipnya kalau dalam Minhajus Salikin tadi disebut bahwa Rasulullah SAW ketika ruku itu banyak melakukan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim saja ya, itu cukup. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, atau membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, masih boleh bertanya atau tidak ya? Waalaikumsalam. Monggo, Mbak Reni. Nggih, Ude, saya pernah berjamaah sama orang, terus pas rukuk gitu dia lama gitu, tuh saya bingung, ini dia lama itu dia lali bacaannya atau apa, tuh saya akhirnya mengikuti, tapi saya sampai perjalanan sholat itu saya masih bingung, apa sih wong iku mangkok bingung aku, tapi sekarang terjawab. Mungkin dia melakukan seperti Rasulullah itu lakukan. Baru hari ini terjawab, saiki aku Masya cek Allah. Terus Masya yang kedua tadi, enaknya ngaji itu gitu loh, Mbak. Iya ya, ilmunya tambah ya ngono. Terus yang kedua lagi, saat apakah setiap sujud itu semua orang tuh harus selalu berdoa walaupun dengan batin saja? Ini kan baru sujud yang pertama nih yang dikasih Udik sekarang pelajarannya. Nah, belum sujud. Belum sujud, masih rukuk. Ya. Iya. Oh iya, nyon sewu ya, kok ae lek. Itu aja yang jadi kok tadi itu jadi diulang-ulang aja terusnya. Sampai berapa menit itu boleh lamanya? Rasulullah SAW pernah sampai 10 kali bahkan lebih dari itu. Jadi tergantung kita mau mengagungkan Allah SWT dengan cara seperti apa. Oh iya bisa. Oke, matur suwun ilmune. Monggo. Ya. Mbak Yola. Waalaikumsalam. Mbak Yola, bagaimana posisi imam dan makmum jika semuanya wanita? Misalnya ada 4 orang wanita. Baik. Ada 2. Boleh dia maju seperti halnya para imam laki-laki. Dia kemudian satu soft di belakangnya. Jadi ini imam, ini makmum, gitu ya. Atau bisa juga dengan cara jajar, gitu ya. Terus kemudian imamnya maju sedikit, kira-kira setengah tapak, gitu. Jadi misalnya taruh tengah-tengah, yang kalau berempat itu misalnya katakanlah begitu ya, berempat gitu. Terus kemudian satu nongol imamnya gitu. Imamnya lebih agak ke depan sedikit, maka itu juga diperbolehkan, gitu ya, Mbak Yola. Salam buat Teh Popi yang udah jarang ikut. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam. Kalau misalnya berempat itu kan posisi makmumnya di kanan kiri atau di kanan semua? Kanan kiri. Kanan kiri harus seimbang ya.
mohon izin, kalau dari awal nih, kalau satu orang kan nggak ada Ya, masalah ya mau dimanapun gitu ya. Maka iya. masuk orang kedua itu dia persis di sebelah kanannya, nempel. Nggak usah mundur, nggak usah di belakangnya, nempel. Itu Oke. orang kedua. Orang kedua. Orang ketiga nempel juga. Gitu. Nempel ke Orang makmumnya. ketiga. Iya makmum. Ya. Datang Hmm. makmum. Nah, masuk makmum yang ketiga, masuk makmum yang ketiga itu, yang dua Ya. ini mesti mundur. Gitu. Oh, oke. Ya. Imamnya yang maju, makmumnya yang mundur, kemudian dia masuk di sebelahnya. Gitu. Oh iya. Jadi di kanan semua ya udah ya. Ya, atau tiga-tiganya mundur. Gitu. Hmm. Dan itu Kalau tidak berdua dua cukup jejer aja nggak jajar. apa-apa. Iya. Ya. Dan tidak perlu colek-colek ya. Nanti itu kalau jago-jago silat bisa pasang Iya, kuda-kuda iya. itu. Iya. Gitu. Syukran Jadi Ode cukup juga. kita nempel, kemudian Allahu Akbar, itu tandanya kita sedang bermakmum kepada dia. Yang di belakang juga sama. Kuatkan Iya. saja ke suaranya. Allahu Akbar itu maknanya yang dua tadi harus mundur. Gitu. Oke. Iya. Oke, terima kasih Ode. Assalamualaikum, boleh tanya lagi? Saya Elvina. Iya, Monggo silakan Bu Ibu Elvina. Elvina, silakan. Terima kasih. Kalau ini mengenai berjamaah ya Ustadz ya, kan kita Ya. juga ikut berjamaah. Saya mau tanya, apakah selama sholat itu kita hanya mengikuti tapi tidak membaca sampai awal sampai akhir atau bagaimana Ustadz? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita kalau bicara fikih itu kan nanti yang kita pelajari fikih seperti apa ya? Artinya nanti beda hadis, beda pemahaman. Nanti beda imam, beda pemahaman. Beda mazhab, beda pemahaman. Jadi khilaf atau perbedaan di antara para ulama itu biasa-biasa saja, tidak usah memaksakan bahwa orang harus sama dengan kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya posisi sejajar atau mundur dikit atau lepas itu maka dibolehkan saja, ya. Jadi mau jejer bertiga, mau sama semua seperti Bunda Aisyah boleh, kemudian maju sedikit juga dibolehkan, kemudian sampai melepas seperti kondisinya seperti imam laki-laki juga dibolehkan. Kemudian bicara Bu Elvina, apa saja yang kemudian kita fahami dari sisi bacaan gitu ya, itu lihat surat yang ke-7 ayat yang ke-204. Rasulullah SAW itu pernah satu kali begitu Abu Hurairah radhiallahu an menyampaikan sabda Rasulullah SAW, sejak saat itu turunnya surat 7 ayat 204 itu menyebabkan kami tidak lagi pernah membaca Al-Quran. Jadi di surat 7 ayat 204 itu Bu Elvina berkenan baca, sudah ketemu? 204 ya Ustaz. Ya, Mas Nandar, syukuran. Jazakumullahu khair. Ada di chat Ustaz. Ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya, ayat itu turun ketika Rasulullah SAW sedang sholat, kemudian ada yang baca juga di belakang. Begitu selesai Rasulullah SAW sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau balik badan. Tadi siapa yang membaca Al-Quran juga? Saya ya Rasulullah. Apakah kau tidak mengganggu? Kata Rasulullah SAW. Maka sahabatnya terdiam karena ngerasa salah. Tapi Maka kemudian turun ayat itu. Gitu. Nah, ulama berkait dengan itu ada 4 pendapat. Yang pertama, karena ayat itu dikatakan dalam sholat, jadi bukan di awal pengajian. Bapak Ibu mohon untuk tidak berbicara ketika dibacakan Al-Quran, dengarkan, disimak supaya kita dapat rahmat. Bukan itu. Ya. Jadi bukan di awal pengajian, tapi ketika ini dalam konteks sholat. Gitu. Jadi ketika dalam sholat, orang yang di belakangnya, terutama untuk sholat-sholat yang jahriyah, subuh, maghrib, isya, maka tidak perlu membaca surat. Bahkan Al-Fatihah sekalipun, karena ketika kita mengucap amin, itu sama seperti kita membaca Al-Fatihah. Gitu. Maka kita tidak perlu membaca Al-Fatihah. Nah, itu pendapat yang pertama. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan bahwa
Ada pendapat yang mengatakan bahwa kasih di mana itu? Jam 8. Ada pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa baca di sela-sela Al-Fatihah yang dibacakan oleh imam. Jadi begitu imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Gitu. Ada pendapat yang kedua seperti itu. Pendapat yang ketiga, pendapat yang kemudian mengatakan bahwa ketika selesai waladhdallin amin di kalangan ulama Syafi'iyah menyatakan itulah saatnya kita membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW tidak sah orang yang sholat tidak membaca Ummul Kitab. Gitu. Jadi pendapat itu. Nah, pendapat yang keempat kemudian dikatakan kita tidak usah membaca sama sekali. Gitu. Nah, ini yang dimaksud padahal adalah kondisi di mana ketika kita sholat yang sirriyah, duhur dan asar. Gitu. Jadi ketika kita berimam Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak perlu kita membaca apapun. Itu pendapat yang keempat. Maka saya lebih sepakat kepada pendapat yang pertama karena dalilnya paling kuat. Gitu. Jadi kita membaca amin saja ketika imam membaca waladhdallin, maka itu Al-Fatihah kita. Kemudian pada rakaat yang ketiga dan keempat, ya, maghrib dan isya, ketika kita bermakmum, maka pada saat itu kita cukup membaca Al-Fatihah saja secara pribadi. Jadi secara pribadi itu maksudnya apa? Tidak boleh dijahar, tapi kita hanya mendengar sendiri. Bahkan dalam beberapa kaidah tataran fikih itu ketika kita membaca sendiri, terdengar oleh kita sendiri. Kalau sampai terdengar oleh orang lain itu namanya jahar. Sampai kayak begitu tataran fikih itu. Jadi kalau orang lain sempat mendengar kita dan kalau orang lain mendengar, maka itu jahar. Gitu. Padahal yang dimaksud disir di situ adalah kita sendiri yang mendengarkan bacaan kita pribadi, bukan memperdengarkan kepada orang lain. Gitu. Nah, saya berkecenderungan memilih kepada bagian yang kemudian kita ambil yang mana yang paling kuat di antara sekian banyak perbedaan itu. Wallahu a'lam. Baik. Saat ini sudah jam 6.45 lebih, hampir jam 7. Wakadali barakallah. Masih ada waktu, insya Allah pekan depan kita akan tetap mengkaji tentang sholat. Insya Allah. Masih sujud, masih ruku, belum i'tidal, belum jaga nanti sujud, dan masih banyak lagi yang harus dipahami dan sabar. Jadi jangan terburu-buru, Ustaz, ya. Kita bisa memahaminya dan kita akan memahami juga dari sisi bacaan karena ini bacaan perlu dipahami. Jangan sampai kita membaca tadi Subhanarabbiyal azim wa bihamdi tidak paham apa yang dimaksud. Dan doa-doa itu, zikir-zikir itu memang harus dipahami sehingga akan menambah khusyuan insyaallah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, masih banyak yang harus kita pelajari dalam agama ini dan mohon bersabar dan mohon istiqamahnya dalam kajian ini dan Maaf, mau tanya sedikit. Tadi itu kalau ngucap Al-Fatihah kedengaran jahat apa jahal atau apa sih tadi kalimatnya? Jahar itu keras, Mbak. Artinya jahar itu keras. Jadi jahar bukan jahat. Jahar. Bukan jahat, jahar ya. Jahar itu keras. Belakangnya jahar toh. Nggih, matur suwun. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita sudah menuntaskan kajian ini dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan amin. Pagi ini juga kita ada informasi bahagia juga Ustaz Dodi, Bu Yanti dapat dapat putri cucunya baru lahir Ustaz Dodi. Amin. Selamat Bu Yanti. Kita doakan Bu Yanti. Masya Allah. Masya Allah barakallah. Baru lahiran putrinya yang di Depok ya. Kita doakan mudah-mudahan putri beliau Allah berkahi gitu ya. Amin. Allahumma amin. Dan tidak perlu juga kami informasikan soal insya Allah kegiatan kita yang insya Allah akan diselenggarakan ya di tanggal 2 September yaitu khitanul masal dan ada tablik akbar dari Babe Haikal juga ada kisah berhikmah
dari Ustadz Dodi Al-Jambari. Silakan jamaah yang berada di sekitar Jabotabek untuk hadir ya. Nanti informasi tempatnya akan juga disampaikan oleh pengurus MKI ya di grup. Tanggal 2 September ada khitan masal, ada bakti sosial, dan beberapa kebutuhan juga yang dari 200 paket baksos ini masih baru terkumpul 73 paket ya. Jadi masih ada peluang kesempatan untuk beramal. Silakan untuk menghubungi admin ya, baik dari pengurus MKI maupun panitia. Terutama panitia silakan untuk menghubungi panitianya Bu Darni untuk menghubungi paket-paket baksos yang insya Allah akan diserahkan di tanggal 2 September itu. Dan baru terkumpul 73 dari target 200, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa mencapai target itu. Kalau untuk Al-Quran udah selesai semua, mushafnya udah terkumpul. Yang kurang itu adalah beras. Berasnya baru 73 paket yang terkumpul. Kemudian juga ada juga buku tadabbur Quran yang insya Allah akan juga disebarkan, dibagikan kepada jamaah semuanya. Baik, alhamdulillah syukurillah kita sudah menuntaskan kajian di pagi ini, dan mudah-mudahan kita masih diberi umur untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah ini di kajian-kajian yang diselenggarakan oleh MKI. Di pagi ada bersama guru-guru kita, dan juga di malam hari ada tadabbur Quran bersama Tuan Gus Panapajar, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu mengikuti kajian ilmu, dan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا